Selamat sore Bapak Justinus dan Bapak Linton. Pada sore kali ini kita akan melakukan presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan. Kepada Bapak Linton mungkin berkenan untuk memulai presentasi kali ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih waktunya Bu Yohana. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang paradigma penelitian manajemen SDM yang nanti kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Linton Hutapea, kemudian yang kedua nanti Bu Yohana, dan yang ketiga Pak Justinus Yuniarto. Topik kami pada sore ini adalah perencanaan proses penelitian, dan yang kedua tentang kesimpulan pendekatan riset manajemen yang lebih refleksif. Yang pertama itu adalah planning the research process, perencanaan proses penelitian. Penelitian SDM. Semua penelitian membutuhkan data. Data riset di HR, Human Research, bisa sangat beragam. Dan itu tergantung dari jenis pertanyaan riset atau pertanyaan yang ingin kita jawab. Beberapa studi berfokus pada praktik SDM, apa yang diadopsi oleh organisasi, dan bagaimana penerapannya. Untuk jenis studi ini, kami ingin melakukan beberapa wawancara dengan manajer SDM dan menggunakan pendekatan yang lebih kualitatif. Beberapa studi lain lebih memperhatikan bagaimana praktik SDM berhubungan dengan persepsi, sikap, perilaku, dan kesejahteraan karyawan dalam organisasi. Untuk jenis penelitian ini, kita dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif, atau bahkan pendekatan metode campuran. Misalnya, jika kita ingin memahami bagaimana karyawan membentuk opini mereka tentang manajernya, kita mungkin ingin mewawancarai mereka. Dimensi tipologi penelitian HRM. Reich and Boswell tahun 2002 merevisi penelitian yang dilakukan di bidang HRM dan mengusulkan tipologi penelitian HRM berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama, tingkat analisis individu, kelompok, atau organisasi, yaitu tingkat mikro atau makro. Yang kedua, dari sisi jumlah praktik, yaitu tunggal atau ganda. Nah, ini penelitiannya bisa dilihat pada gambar 51 ya, tipologi riset SDM Reich and Boswell. Dalam tabel ini ada jumlah organisasi ya, individu, kemudian jumlah praktik HRM, banyak, lajang. Nah, ini ada 4 kuadran ya, kuadran 1 HRM strategis, yaitu hubungan industrial, sistem kerja, dan kinerja tinggi. Kuadran 2 ini fungsi terisolasi, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menunjukkan hubungan antara area fungsional tertentu dan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk kuadran 3, itu kontrak psikologis hubungan kerja. Kuadran 4, HRM tradisional atau fungsional, psikologi industri atau organisasi. Jadi menurut Reich dan Boswell tahun 2002, penelitian HRM mikro secara tradisional telah mengeksplorasi dampak praktik SDM pada individu. Jenis penelitian ini
terkait dengan psikologi industri atau organisasi dan biasanya tertarik untuk menilai dampak praktik SDM tertentu, yaitu kuadran 4, atau kumpulan praktik SDM kuadran 3. Pada individu, keterampilan, kemampuan, sikap, dan lain-lain, dan dampak utamanya pada beberapa ukuran kinerja, yaitu produktivitas, ketidakhadiran, perputaran. Sebaliknya, penelitian HRM makro yang lebih baru menggunakan organisasi atau perusahaan atau unit bisnis. Jenis penelitian ini biasanya menilai variabel dengan bertanya kepada responden yang memiliki informasi tentang organisasi mereka. Jenis penelitian ini biasanya berfokus pada seberapa berbeda variabel di seluruh organisasi, dengan asumsi keseragaman relatif dalam variabel di dalam organisasi. Dalam sistem kerja berkinerja tinggi Q1, sedangkan yang lain fokus pada praktik spesifik seperti pelatihan, perekrutan, seleksi, penilaian kinerja yang diselidiki secara individual, yaitu di kuadran 2. Kemudian kita masuk ke penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Jenis data yang peneliti kumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka cenderung bervariasi, tergantung pada tradisi penelitian tempat mereka bekerja. Pandangan dunia yang diasosiasikan dengan positivisme mendasari pendekatan penelitian objektifis yang didasarkan pada sebuah upaya untuk mencoba menggunakan metode ilmiah yang berasal dari ilmu fisika. Ini termasuk mengumpulkan fakta atau indikator dan menguji hubungan di antara mereka untuk membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Pandangan dunia konstruktivis mendukung pendekatan penelitian interpretatifis yang meneliti makna dari pengalaman orang-orang dalam situasi atau konteks budaya yang berbeda untuk memahami dan menjelaskan situasi khusus mereka secara rinci. Seperti yang sudah ditunjukkan para peneliti dalam tradisi ini, cenderung menemukan berbagai bentuk data yang lebih bermakna. Mereka yang berada dalam tradisi positivis cenderung menghargai data kuantitatif, yaitu istilah yang diberikan untuk data yang dapat dikuantifikasi dan dihitung. Peneliti interpretivis menghargai data kualitatif, istilah data yang diberikan pada data berdasarkan makna yang diungkapkan melalui kata-kata dan bahasa. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan utama antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ditunjukkan pada tabel 51 ini. Tabel 51 pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada data kuantitatif, hipotesis dibuat berdasarkan asumsi teoritis dan hasil dari penelitian empiris. Sedangkan data kualitatif, pertanyaan penelitiannya bertujuan untuk mengeksplorasi konteks atau situasi kehidupan nyata tertentu. Kemudian data kuantitatif, analisis terhadap sejumlah variabel yang akan diukur yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau pada data kualitatif, analisis tema yang disarankan oleh berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, data kuantitatif itu perhatian untuk memverifikasi adanya hubungan yang signifikan antara variabel yang sedang diukur. Sedangkan pada data kualitatif, kepedulian untuk memahami makna dan asosiasi antara berbagai faktor. Selanjutnya yang keempat, pada data kuantitatif, variabel dinyatakan dalam bahasa investigasi
Sedangkan pada data kualitatif, bahasa khusus informan dihargai dan digunakan. Yang kelima, pada data kuantitatif itu berusaha untuk mencapai abstraksi dari pengamatan berulang dan memahami pengaruh variabel yang berbeda pada pendapat dan tindakan orang. Sedangkan pada data kualitatif itu mencari tahu bagaimana sejumlah kecil orang memahami suatu situasi dan bagaimana pemahaman mereka mempengaruhi tindakan mereka. Kemudian penelitian metode campuran. Banyak peneliti SDM, khususnya mereka yang melakukan penelitian studi kasus, menemukan bahwa mereka dapat melihat nilai dari data kualitatif dan kuantitatif. Istilah penelitian metode campuran sering digunakan untuk menggambarkan penelitian yang memanfaatkan kedua jenis data dengan cara yang memungkinkan wawasan saling mencerahkan. Itu menurut Bill Bryman dan Harley tahun 2019. Founder Lewis dan Thornhill. Penelitian metode campuran memberikan sejumlah keuntungan bagi peneliti SDM. Yang pertama itu triangulasi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses di mana data dari sumber yang berbeda digunakan untuk memeriksa silang atau cross-check ya, temuan. Dengan cara ini, Anda dapat menambahkan kredibilitas pada kesimpulan Anda. Yang kemudian yang kedua, fasilitasi metode alternatif. Dalam beberapa kasus, data kualitatif dapat menghasilkan interpretasi tentang sejumlah variabel penting dan pendekatan kuantitatif memungkinkan Anda untuk memeriksa sejauh mana hubungan antara variabel-variabel ini yang berlaku di populasi penelitian yang lebih luas. Kemudian menafsirkan hubungan antara variabel yang berbeda. Dalam kasus lain, analisa kuantitatif mungkin telah menetapkan bahwa hubungan antara variabel signifikan dan tidak terjadi secara kebetulan. Dan data kualitatif kemudian dapat membantu Anda untuk menetapkan mengapa hubungan tersebut terjadi. Kemudian keuntungan lain bergerak di antara berbagai tahapan proyek. Beberapa peneliti memulai dengan pertanyaan penelitian yang luas. Setelah mereka menggunakan data dari survei kuantitatif, mereka merasa lebih mampu untuk menyempurnakan fokus penelitian mereka untuk tahap berikutnya. Peneliti lain mengundang orang-orang yang telah berpartisipasi dalam survei untuk memberikan akses informasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penelitian fase kedua yang lebih kualitatif. Ini gambarnya bisa dilihat pada gambar 52, berbagai metode pengumpulan data, ada yang terpisah, ada yang keterlibatan peneliti dalam situasi tersebut, dan terlibat, itu di sumbu Y, sumbu Y. Sedangkan di sumbu X-nya tidak terstruktur, struktur, dan tersusun. Hasilnya ada pada posisinya, bisa kita lihat di grafik tersebut, data visual, kemudian buku harian atau narasi, blog, ya. Di sisi paling kanan, kuesioner online ya, survei, telepon, wawancara terstruktur. Kemudian pengantar umum, wawancara semi terstruktur, dan di bawahnya ada kelompok yang diterima, observasi partisipan. Itulah metode pengumpulan data sebagaimana kita lihat pada gambar 52. Nah, masalah yang timbul dalam penelitian campuran.
Meskipun tidak ada konsensus mengenai masalah ini, penelitian metode campuran dianjurkan oleh semakin banyak peneliti bisnis dan SDM, yaitu bisa dilihat pada misalnya Gill and Johnson, Bell Bryman, dan Harley 2019, serta Fox 2007, Crosswell 2018. Dalam beberapa kasus, data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis secara paralel. Dan dalam kasus lain, data dikumpulkan berdasarkan satu demi satu. Masalah utama kualitas penelitian metode campuran adalah antara lain ya, menurut Bell et al. 2019, memastikan desain dan pelaksanaan penelitian yang kompeten dan beralasan. Penelitian yang dirancang dan diimplementasikan dengan buruk akan menghasilkan temuan yang meragukan dan tidak dapat diandalkan, bahkan jika lebih dari satu metode digunakan. Kemudian lebih banyak lebih baik bukanlah pembenaran yang tepat untuk penelitian metode campuran. Alasan pemilihan metode harus mengikuti pertanyaan atau tujuan penelitian Anda. Kemudian masalah lain, pastikan bahwa Anda memiliki waktu untuk terlibat dalam metode pengumpulan dan analisis data yang berbeda dalam batasan yang Anda alami untuk proyek Anda. Selanjutnya, pastikan bahwa Anda memiliki keahlian untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis data. Pengumpulan data, metode campuran yang diikuti dengan analisis kualitas buruk tidak akan menghasilkan hasil yang valid. Faktor yang mempengaruhi metode penelitian itu ada 5. Ya, ini kita lihat dari sifat topik. Sifat tujuan dan pertanyaan penelitian Anda merupakan titik awal yang mendasar untuk memutuskan metode yang tepat. Hal-hal penting untuk ditanyakan adalah, apa pertanyaan penelitian saya? Data apa yang akan memungkinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Bagaimana cara yang paling tepat untuk mendapatkan data tersebut? Jika Anda menemukan bahwa rencana pengumpulan data awal Anda telah berubah karena beberapa alasan, sebaiknya tinjau dan pertimbangkan untuk mengubah pertanyaan atau tujuan penelitian Anda. Jika perubahan tersebut mungkin mengakibatkan kurangnya keselarasan antara tujuan dan pertanyaan penelitian Anda dan jenis data yang akan Anda analisis. Yang kedua, tingkat literatur. Jika Anda tahu bahwa sudah ada banyak literatur tentang topik Anda, kemungkinan besar Anda akan memilih metode yang memungkinkan Anda untuk mengembangkan apa yang sudah diketahui. Namun, jika area Anda relatif baru dan belum dijelajahi, ini juga akan mempengaruhi pilihan metode Anda, yaitu tingkat literatur. Yang ketiga, skala waktu. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah waktu yang tersedia untuk Anda. Cara Anda menggunakan teori akan mempengaruhi proses penalaran Anda, dan cara Anda memajukan penelitian ini mempengaruhi keputusan tentang data apa yang akan dikumpulkan dan di mana mencari data, dan bagaimana Anda akan memahami data. Bagian ini mempertimbangkan isu-isu tentang penelitian berbasis teori dan praktik dalam bahasa Inggris biasa, sehingga Anda dapat menyusun proses penalaran yang tepat. Perjelas tentang penggunaan teori Anda sendiri, dan selesaikan niat pengumpulan data dan analisis data Anda dengan cara yang dapat dibenarkan. Beberapa metode
mungkin dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih pendek daripada yang lain. Anda mungkin juga perlu mempelajari keterampilan baru untuk menganalisis data Anda. Dan waktu yang dibutuhkan untuk jenis pembelajaran ini juga harus diperhitungkan. Yang keempat, sumber daya. Beberapa metode memerlukan sumber daya spesialis. Mungkin fasilitas untuk menghasilkan transkrip wawancara tidak terstruktur, atau ketersediaan perangkat lunak, analisis data kuantitatif. Dan penting bagi Anda untuk mengetahui apakah ini tersedia di pusat studi Anda. Kemudian masalah akses dan izin. Yang kelima, beberapa sponsor proyek dalam penelitian organisasi memiliki preferensi yang jelas untuk metode yang berbeda. Dan ini harus diperhitungkan dalam memutuskan metode mana yang akan diadopsi dan apakah sifat pertanyaan atau tujuan penelitian mungkin perlu ditinjau. Penelitian, teori, dan praktek. Cara menggunakan teori akan mempengaruhi proses penalaran kita dan cara kita memajukan penelitian. Ini mempengaruhi keputusan tentang data apa yang akan dikumpulkan dan di mana mencari data dan bagaimana kita akan memahami data. Teori adalah fondasi yang mendasari hampir semua praktik dan penelitian SDM, dan proyek penelitian Anda perlu beralas dalam perspektif teoritis. Ini membutuhkan rumah teoritis, sekalipun istilah itu sulit bagi Anda. Teori berguna dalam semua proses penelitian yang kredibel. Teori memberikan gagasan tentang bagaimana berbagai fenomena relevan SDM terkait satu sama lain dan mengapa hal-hal ini terkait. Orang menggunakan teori sering secara implisit ya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Misalnya dalam pencarian berbasis web Anda. Kemungkinan hasil pertama Anda adalah tentang teori motivasi Maslow. Teori ini masih memberikan dasar untuk berbagai proses pengembangan karir atau pribadi yang dilakukan dalam organisasi. Salah satu hasil penting dari penelitian adalah menemukan teori mana yang lebih baik dalam menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan membantu orang memahami data untuk menyempurnakan dan mengembangkan praktik profesional. Karena teori memainkan bagian penting dari praktik SDM yang efektif, maka penting bagi para profesional yang bekerja di SDM untuk dapat mengevaluasi berbagai teori, model, dan kerangka kerja untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi dalam situasi organisasi. Dari sana, dimungkinkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan intervensi SDM yang memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Ada berbagai alasan bahwa teori dibutuhkan dalam penelitian SDM ya. Yang pertama, teori membantu kita memahami apa yang sedang terjadi. Di Departemen SDM atau fungsi orang datang dari seluruh organisasi untuk bertanya tentang orang terkait situasi dan masalah. Namun, untuk berkontribusi pada solusi dari masalah atau masalah yang terkait dengan orang tersebut, profesional SDM tidak dapat melakukannya hanya mengandalkan pengetahuan, tahu tentang. Mereka perlu memiliki tubuh yang setara
dengan pengetahuan. Tahu mengapa? Agar dapat mengkomunikasikan pesan organisasi secara efektif. Teori memberikan pengetahuan tentang mengapa itu. Yang kedua, teori membantu kita memahami masalah dari lebih dari satu perspektif. Siapapun yang bekerja atau bercita-cita untuk bekerja di bidang SDM akan menyadari bahwa masalah manusia tidak pernah sederhana. Mereka selalu memunculkan kebutuhan untuk melihat sesuatu secara berbeda dan melalui lebih dari satu lensa. Pengetahuan tentang teori melengkapi kita untuk melakukan ini karena praktik SDM mengacu pada berbagai bidang teori atau disiplin ilmu yang berbeda dan sering tumpang tindih, seperti teori sistem, teori kompleksitas, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Oleh karena itu, teori membantu kita mendiagnosis dan memahami apa yang sedang terjadi dan mengevaluasi pendekatan yang kredibel untuk mengatasi situasi dan peluang SDM. Yang ketiga, teori memberikan dasar bagi model dan kerangka praktik. Banyak dari praktik SDM sehari-hari didominasi oleh model dan kerangka kerja. Model berasal dari teori. Mereka menggunakan konsep teoritis atau gagasan abstrak untuk mewakili dan menggambarkan apa yang sedang atau mungkin terjadi dalam situasi organisasi. Pembayaran terkait kinerja adalah contoh model penghargaan SDM yang dipandu oleh konsep tentang kinerja dan perilaku yang berasal dari teori ekonomi. Namun, pemahaman tentang beberapa konsekuensi yang berpotensi disfungsional dari pembayaran terkait kinerja mungkin berasal dari teori tindakan manusia dan pembangunan yang didasarkan pada bidang ilmu sosial lainnya. Kerangka kerja juga terkait dengan model dan teori. Mereka menggambarkan struktur yang mendasar cara praktek berbasis kerja yang dilakukan. Itu mungkin dari saya, Linton Tapia. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yohana. Baik, terima kasih Pak Linton. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan deduksi dan induksi. Deduktif. Penalaran deduktif melibatkan penyempurnaan dan pertimbangan kembali teori melalui proses pengujian preposisi apa yang harus terjadi seperti yang diprediksi oleh teori dalam konteks atau situasi yang berbeda. Penelitian diperlukan untuk menghasilkan bukti tentang apa yang terjadi dalam kondisi ini, dan atas dasar bukti tersebut, teori dapat dikonfirmasi atau diubah untuk sementara. Selanjutnya, induktif. Penalaran induktif dimulai pada tingkat praktik. Melalui proses pengumpulan data melalui penelitian, peneliti induktif akan mengembangkan beberapa proposisi umum tentang apa yang terjadi dan mulai membangun teori. Dalam banyak kasus, teori yang telah dikembangkan dari pendekatan induktif akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui pengujian empiris secara deduktif. Ini ada gambar 5.3 terkait dengan penalaran induktif dan deduktif. Jadi fitur utama dari pendekatan induktif dan deduktif untuk penelitian ini ditunjukkan pada gambar 5.3. Ini menunjukkan hubungan yang berbeda dengan teori dari dua pendekatan, yaitu teori bangunan dan teori pengujian masing-masing.
Ini juga menunjukkan bagaimana pendekatan induktif kadang-kadang dikaitkan dengan pemahaman konstruktivis dan interpretivis. Dari proses penelitian dan pendekatan deduktif dapat diinformasikan oleh pendekatan objektivis dan positivis. Baik pendekatan deduktif maupun induktif memiliki nilai dalam penelitian SDM. Selanjutnya, ciri deduksi dan induksi. Deduksi, ciri-cirinya adalah melibatkan perumusan proposisi yang akan diuji, yang berasal dari teori. Konsep dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga variabel-variabel yang terlibat bisa diidentifikasi dan diukur secara objektif, dan proses pengukuran ini juga dapat diulangi oleh orang lain dalam situasi yang berbeda. Kekuatan dan pentingnya hubungan antar variabel dapat ditetapkan. Lalu, seperangkat variabel yang telah ditentukan sebelumnya dapat diidentifikasi sebagai anteseden atau konsekuensi dari set variabel yang lain. Lalu, bagaimana ciri induksi? Di antaranya adalah melibatkan observasi dan investigasi terhadap variabel yang belum tentu diidentifikasi melalui proposisi berbasis deduktif dalam situasi yang kompleks. Terjadi tanpa asumsi sebelumnya tentang proposisi, kategori, dan pengukuran. Memasukkan konteks situasi ke dalam proses analisis. Kemudian mengembangkan proses analisis untuk membangun penjelasan yang kredibel tentang fenomena yang telah diamati. Dan ciri selanjutnya, agak kurang peduli dengan kebutuhan untuk menggeneralisasi meskipun jalannya lebih jauh untuk penelitian dapat diidentifikasi. Ya, ini di gambar 5.4 ini ada ilustrasi pendekatan induktif dan deduktif. Jadi kalau di induksi itu menyelidiki makna dan persepsi, kemudian mengambil konteks, memperhitungkan data, kemudian memungkinkan pengembangan penelitian secara bertahap, ya prosesnya ya. Kemudian mengumpulkan data kualitatif, menerima keterlibatan peneliti dalam proses yang sedang diselidiki, menerima nilai dari data tertentu yang mendalam, yang kurang dapat digeneralisasikan. Itu tadi adalah ciri-ciri yang induksi. Sedangkan yang deduksi itu bekerja dalam prinsip-prinsip ilmiah, kemudian mengidentifikasi variabel dan menetapkan definisi variabel yang jelas, mengadopsi pendekatan terstruktur dan dapat ditiru, mengumpulkan data kuantitatif, menjaga independensi dari subjek yang sedang diteliti, serta mencapai sampel yang cukup besar untuk menggeneralisasikan kesimpulannya. Selanjutnya terkait masalah kualitas data. Terlepas dari apakah Anda mengambil pendekatan induktif atau deduktif secara luas untuk penelitian Anda, kredibilitasnya akan berkurang jika Anda tidak dapat memastikan bahwa data Anda relevan dan dapat dipercaya. Konsep kunci dalam tradisi penelitian ilmiah tradisional adalah reliabilitas dan validitas. Secara umum, reliabilitas mengacu pada keterulangan temuan, yang berarti bahwa jika studi yang sama diulang beberapa kali, itu harus tetap menghasilkan hasil yang sama agar temuan dianggap dapat diandalkan. Penelitian yang andal adalah penelitian yang diterima sebagai penelitian yang dapat dipercaya, adil, dan dilakukan secara objektif, menurut Bigum 2018. Validitas mengacu pada kredibilitas dan kepercayaan penelitian. Penelitian yang valid menggunakan strategi penelitian dan proses pengumpulan data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian Anda dan dilaksanakan dengan baik.
Validitas berarti bahwa penelitian Anda cukup kuat untuk memungkinkan kepercayaan pada kesimpulan Anda. Nah, bagian bab ini membahas masalah-masalah ini. Selanjutnya, pertanyaan untuk menguji kualitas data. Pertanyaan yang relevan untuk menilai reliability atau reliabilitas. Akankah pengamatan serupa dicapai oleh pengamat yang berbeda? Apakah mudah untuk memahami bagaimana data mentah dikumpulkan dan dianalisis? Apakah metode yang digunakan menghasilkan hasil yang sama pada kesempatan serupa lainnya? Contohnya kekerasan di tempat kerja. Langkah pertamanya adalah mencari buku dan artikel penelitian yang telah memvalidasi langkah-langkah kekerasan di tempat kerja sebelumnya. Seperti skala kekerasan di tempat kerja, itu yang pernah dilakukan oleh Scott dan Calloway. Kemudian apakah hasilnya dapat digeneralisasikan? Tidak semua penelitian menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Memang generalisasi statistik jarang dimungkinkan dalam penelitian SDM dan sangat sulit bahkan dalam eksperimen ilmiah acak. Namun, dimungkinkan untuk mengevaluasi normalitas distribusi sampel dan melakukan analisis statistik yang menunjukkan hubungan yang signifikan antar variabel. Selain itu, dimungkinkan untuk mempertimbangkan sejauh mana generalisasi komparatif antara dua atau lebih jenis kasus yang berbeda dimungkinkan. Anda mungkin juga mempertimbangkan sejauh mana analisis konsep penting untuk menjelaskan fenomena SDM dalam satu konteks. Juga dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi dalam situasi lain. Ini yang dikenal sebagai generalisasi konsep. Selanjutnya, pertanyaan yang relevan untuk mempertimbangkan validitas. Itu seperti apa? Pertama adalah perbedaan apa yang mungkin dibuat oleh konteks penyelidikan terhadap data yang telah dikumpulkan. Sejauh mana proses inquiry itu sendiri memengaruhi kemungkinan jawaban. Seberapa mudah memisahkan sebab dari akibat dalam data. Ini seperti ayam atau telur. Ayam dan telur mana yang duluan? Lalu selanjutnya, seberapa yakinkah Anda bahwa faktor-faktor lain seperti variabel intervening belum mempengaruhi data Anda? Konsep validitas dan reliabilitas paling sering digunakan oleh peneliti yang menggunakan data kuantitatif dan kurang mudah diterapkan dalam arti langsung pada studi metode campuran atau penelitian yang menggunakan data kualitatif. Selanjutnya, terkait dengan merencanakan untuk mengumpulkan data. Apa yang harus disiapkan? Pertama, persiapan sangat penting dalam setiap proyek penelitian. Dan prosedur pengumpulan data Anda perlu dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat Anda merencanakan proses pengumpulan data, penting untuk memperjelas tentang data apa yang Anda rencanakan untuk dikumpulkan dan alasannya. Pastikan Anda jelas tentang bagaimana data yang Anda usulkan akan membantu Anda menjawab pertanyaan penelitian Anda dan memiliki alasan untuk membenarkan metode tertentu yang Anda usulkan untuk digunakan dan sampel responden yang Anda rencanakan untuk diundang untuk berpartisipasi. Kemudian selanjutnya, perencanaan juga meluas ke instrumen pengumpulan data yang Anda kembangkan. Jadi pertanyaan Anda atau pertanyaan wawancaranya. Dan penting untuk merencanakan menjalankan proses percontohan
yang kecil untuk metode Anda, sehingga Anda dapat mengetahui apakah pertanyaan Anda yang ambigu, berapa lama wawancara itu benar-benar berlangsung, apakah pertanyaan Anda cenderung menghasilkan data yang dapat Anda analisis dengan cara yang relevan. Kemudian, poin-poin penting untuk merencanakan sebuah proyek penelitian menurut Hart, Bauer, dan Gaskell, pastikan bahwa metode yang Anda gunakan itu transparan, etis, dan dapat dibenarkan. Kemudian pastikan posisi Anda sendiri terkait dengan topik tersebut. Dari siapa Anda akan mengumpulkan data jelas dan terbuka. Sepenuhnya menginformasikan peserta dalam penelitian Anda tentang apa yang ingin Anda pelajari dan implikasi partisipasi mereka bagi mereka. Pertimbangkan teori dan interpretasi alternatif dari data Anda. Dari data yang Anda kumpulkan maksud saya. Selain merefleksikan data, kembangkan kemampuan Anda untuk merefleksikan tentang posisi Anda yang dalam peran penelitian dan implikasinya. Selanjutnya terkait metodologi. Oke, terkait bab metodologi adalah tempat Anda menangani masalah dan menjelaskan dasar untuk desain penelitian Anda, metode pengumpulan data khusus Anda, dan proses uji coba yang Anda lakukan. Ini adalah bab dari disertasi atau bagian dari laporan yang akan membantu pembimbing Anda menilai kualitas data yang telah Anda kumpulkan dan sangat penting untuk nilai yang akan Anda dapatkan. Data berkualitas buruk selalu mengarah pada kesimpulan yang kurang kredibilitasnya. Istilah metodologi digunakan secara berbeda oleh berbagai penulis. Tetapi dalam buku ini istilah ini diartikan sebagai kerangka atau orientasi filosofis yang mendasari penelitian Anda. Misalnya positivis atau interpretivis. Metodologi itu penting karena memberikan dasar pemikiran untuk metode khusus Anda atau metode pengumpulan data. Untuk itu, bagian metodologi laporan Anda harus membahas pandangan dunia apa yang mendasari pendekatan yang Anda adopsi untuk mengumpulkan dan memahami data. Meskipun beberapa penelitian untuk beberapa kualifikasi tidak memerlukan pembahasan tentang fitur-fitur ini dalam laporan proyek, metodologi masih layak untuk dipikirkan karena akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan yang konsisten dan mengumpulkan serta menganalisis data dengan kualitas yang baik. Jika penelitian kita mengharuskan kita untuk mempertimbangkan isu-isu ini dalam suatu metodologi, maka ada 3 isu yang saling terkait yang memerlukan penjelasan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.5. Jadi ada world view, jadi pandangan dunia, kemudian ada pendekatan penelitiannya, dan ada proses penalarannya. Oke, selanjutnya ini tentang menulis metodologi. Jadi sangat penting untuk mengetahui sebelumnya seberapa panjang bagian metodologi dan masalah yang diharapkan untuk dijelaskan dan didiskusikan. Semua laporan proyek harus menjelaskan dan membenarkan bagaimana data, baik yang primer maupun sekunder, dikumpulkan dan dianalisis. Poin-poin di bawah ini menunjukkan isu-isu utama yang harus ditangani minimal untuk setiap proyek penelitian SDM. Yang pertama adalah
kesesuaian metode. Apa konteks penelitiannya? Untuk penelitian di satu organisasi, apa konteks organisasinya? Apa sifat hubungan peneliti dengan organisasinya? Apa pertanyaan penelitiannya? Lalu, pendekatan pengumpulan data apa? Kualitatifkah, kuantitatifkah, atau keduanya yang diadopsi? Dan mengapa? Jadi, yang tadi terkait dengan kesesuaian metode, maka selanjutnya terkait dengan kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan dan dianalisis. Jadi bagaimana sumber sekunder diidentifikasi, jadi pencarian literatur, serta dokumen organisasi dan lain-lain. Data primer apa yang dikumpulkan, bagaimana sampel responden dipilih, bagaimana instrumen pengumpulan datanya, di bagaimana kuesionernya, pertanyaan wawancaranya, dan lain-lain, itu dikembangkan. Apa sumber utama pengukuran atau item survei-nya apa? Apa tingkat respons dan apa implikasi dari tingkat responsnya? Dan bagaimana data itu dianalisis. Setelah membahas tentang kualitas dan kuantitas data, kita akan membahas tentang manajemen akses dan kerjasama. Jadi, dengan cara apa konteks penelitian mempengaruhi proses penelitian yang sebenarnya terjadi? Masalah etika apa yang diangkat oleh proyek dan bagaimana penanganannya? Kemudian bagaimana kuesioner yang tidak dikembalikan atau penolakan lain untuk memberikan data itu diperhitungkan. Jadi ini terkait dengan manajemen akses dan kerjasamanya. Selanjutnya dalam penulisan metodologi yang harus juga poin-poin utama yang harus diperhatikan adalah evaluasi dari metode. Jadi masalah kualitas data apa yang ada, apa keuntungan dan keterbatasan dari metode dan proses penelitian yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan, dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Justinus. Silakan Bapak Justinus. Baik, terima kasih Bu Yohana Citra. Saya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Linton Hutapea dan Bu Yohana Citra. Pada kali ini pembahasannya adalah mengenai tentang chapter yang baru atau bab yang baru, yaitu mengenai kesimpulan pendekatan riset manajemen yang lebih refleksif. Slide selanjutnya. Zolo pada tahun 1990 pernah menuliskan bahwa ilmuwan untuk memahami diri mereka sendiri sebagai ilmuwan, pertama-tama harus menjadi seorang antropolog, sosiolog, psikolog, dan sejarawan bagi diri mereka sendiri. Kita akan membahas mengenai refleksivitas. Menurut beberapa ahli, seperti Holland, berpendapat bahwa refleksivitas adalah kapasitas manusia yang tidak dapat dicabut yang menentukan keberadaan kita. Sementara Sandiwell berpendapat bahwa kegagalan untuk terlibat dalam refleksivitas sama dengan ketidakmampuan pemenuhan tanggung jawab intelektual yang menghasilkan penelitian yang nantinya akan menjadi buruk. Salah satu bentuk refleksivitas berkaitan dengan pemantauan oleh peneliti terhadap dampak perilaku mereka. Sedang diselidiki dan oleh penyebaran protokol penelitian tertentu dan peran lapangan terkait, ini mungkin disebut refleksivitas metodologis, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan praktek penelitian melalui fasilitasi representasi
realitas yang lebih akurat melalui penghapusan penyimpangan metodologisnya. Upaya sistematis dilakukan untuk menghubungkan hasil penelitian dengan dampak pengetahuan yang membatasi dan membentuk keyakinan peneliti sendiri yang berasal dari lokasi sosiohistoris atau habitus mereka sendiri disebut sebagai refleksivitas epistemik. Penelitian manajemen tidak dapat dilakukan di beberapa ruang intelektual yang otonom dari biografi peneliti itu sendiri. Memang tampaknya bahwa refleksivitas epistemik harus berhubungan dengan bagaimana biografi seorang peneliti sendiri mempengaruhi bentuk dan hasil penelitiannya. Kita akan melihat bagaimana refleksivitas dan penelitian manajemen. Salah satu untuk memahami berbagai pendekatan untuk melakukan penelitian manajemen dan keterkaitannya diilustrasikan oleh matriks pada gambar 8.1, di mana dua sumbu matriks dibentuk oleh asumsi objektivis dan subjektivis tentang epistemologi dan ontologi. Terlihat di sini bahwa pandangan objektivis tentang epistemologi mengandaikan kemungkinan bahasa pengamatan teori netral, dengan kata lain adalah mungkin untuk mengakses dunia luar secara objektif. Yang kedua, pandangan subjektivis tentang epistemologi menyangkal karena berbagai alasan kemungkinan landasan dari epistemologis. Yang ketiga, sementara pandangan ontologi objektivis mengasumsikan bahwa realitas sosial dan alam memiliki eksistensi independen sebelum kondisi manusia. Keempat, sedangkan ontologi subjektivis mengasumsikan bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas adalah output dari proses kognitif manusia. Terakhir, kelima, epistemologi objektivis perlu bergantung pada asumsi ontologis objektivis untuk mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki pandangan objektif tentang realitas. Pada matriks menunjukkan adanya pembagian kuadran barat laut, tenggara, dan barat daya yang ditempati oleh posisi yang berbeda. Penjelasan lebih dalam akan disampaikan dalam slide berikutnya. Slide selanjutnya, Bu. Kuadran barat laut, yaitu ontologi objektivis, epistemologi objektivis. Dalam kuadran ini terdapat dua pendekatan penelitian manajemen, positivisme dan neopositivisme. Kedua bentuk positivisme berbagi komitmen empiris bahwa pengalaman indrawi kita tentang objek realitas memberikan satu-satunya landasan yang aman bagi pengetahuan ilmiah sosial. Saya ulangi, dalam kuadran ini terdapat dua pendekatan penelitian manajemen, yaitu positivisme dan neopositivisme. Kedua bentuk positivisme berbagi komitmen empiris bahwa pengalaman indrawi kita, saya garis bawahi bahwa pengalaman indrawi kita tentang objek realitas memberikan satu-satunya, sekali lagi satu-satunya landasan yang aman bagi pengetahuan ilmiah sosial. Dua, melalui asumsi observasi teori netral yang terletak pada pembagian Kartesian, pengamat dapat membayangkan
dunia luar a priori secara objektif, dan dengan demikian secara deduktif dapat menguji atau sengaja atau secara induksi dapat menghasilkan sebuah teori. Jadi, kebenaran sebagai korespondensi yang ditemukan dalam fakta-fakta yang didapatkan oleh pengamat secara pasif yang kemudian membentuk realitas. Yang ketiga, refleksivitas metodologis. Peneliti memerlukan kritik lokal dan evaluasi aspek teknis penyebaran mereka sendiri dari metodologi tertentu dari dalam komitmen epistemologis positivis dan neopositivis penyebaran dari metodologi tersebut. Slide selanjutnya. Pada sisi lain, kuadran tenggara yaitu ontologi subjektivis dan epistemologi subjektivis. Di kuadran tenggara gambar 8.1 yang tadi telah kita lihat sebelumnya, kita telah menemukan postmodernisme dan banyak konvensionalisme. Jika kita pertama-tama mengambil kaum konvensionalis sebagai jelaslah bahwa osilasi ontologis mereka berarti bahwa kadang-kadang mereka mengadopsi posisi relativistik yang membenarkan tesis ketidakterbandingan. Lalu referensi ontologis umum memungkinkan kesamaan dan gagasan bahwa kita dapat memajukan pemahaman kita tentang realistis itu melalui refleksivitas metodologis dan epistemik. Beberapa postmodernis menunjukkan implikasi dari relativisme mereka untuk refleksivitas epistemik. Pendekatan pasca modern yang dilaporkan untuk refleksivitas ini mengambil gagasan relativistik bahwa dunia adalah hasil dari praktek representasional sebagai pembenaran permintaan bahwa peneliti manajemen harus secara resif mendekonstruksi praktek representasional mereka itu sendiri. Selanjutnya, sisi lain yaitu kuadran barat daya, ontologi objektivis dan epistemologi subjektivis. Penghuni kuadran barat daya menganggap refleksivitas epistemik sebagai emansipatoris dengan memberi sanksi dan memungkinkan penyelidikan dan problematisasi konstruksi sosial yang diterima begitu saja yang terletak dalam berbagai praktik, minat, dan motif yang merupakan pengertian komunitas yang berbeda. Membuat dengan melakukan itu mereka berusaha untuk menetapkan kondisi yang diperlukan untuk pengembangan konstruksi realitas yang berbeda untuk menunjukkan kemungkinan alternatif. Meskipun ada beberapa atau banyak kesamaan antara ahli teori kritis dan realis pragmatis kritis, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Misalnya realis pragmatis kritis akan setuju bahwa teori kebenaran korespondensi pada akhirnya tidak dapat dicapai karena peran proyektif dari subjek epistemik. Ini pasti mengarah pada konsepsi pengetahuan anti-objektivis bahwa semua pengetahuan dibangun secara sosial. Melalui integrasi kritis dan penilaian ulang analisis peneliti sendiri, makna-makna yang telah melekat pada pengalaman dapat dirumuskan kembali untuk menciptakan apa yang setara dengan membaca ulang dan menulis ulang teks. Di sini, karena sosial rasionalisme dari mereka sendiri, bahwa teoretisi kritis akan menekankan peran refleksivitas epistemik
dalam memungkinkan konstruksi interpretasi baru dan pencapaian sebuah konsensus yang baru juga. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, masing-masing pendekatan epistemologis yang berbeda mendorong jenis refleksivitas yang berbeda juga. Pada tabel 8.1 di samping akan memberikan ringkasan singkat tentang fokus utama dari setiap pendekatannya. Jika kita menggunakan analogi pertandingan sepak bola, maka dapat gambaran refleksivitas sebagai berikut. Positivis akan sibuk mengimplementasikan aturan dan mencari cara baru untuk memastikan aturan yang ada diterapkan secara adil. Oleh karena itu, fokus mereka mungkin pada kemampuan wasit atau pengamat manapun memastikan bahwa mereka mengetahui aturan dan memiliki keterampilan serta dukungan yang diperlukan untuk menerapkan secara efektif. Positivis yang lebih reflektif dapat mengambil tahap ini lebih jauh dan mempertimbangkan hubungan antara aturan dan tujuan permainan postmodernis, mengakui bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi pengamat netral. Sehingga mereka mungkin berpendapat bahwa ada banyak permainan berbeda yang terjadi pada saat yang sama dan mempertanyakan apakah permainan itu layak dimainkan. Mengingat sifat parsial dari pengetahuan kita dan ketidakmungkinan arbitrasi netral, ahli teori kritis dan realisis kritis juga akan mengakui pentingnya nilai dan kepentingan dalam membentuk permainan. Mereka mungkin akan mundur dan mempertanyakan struktur mendasar yang mendasarinya. Mengajukan pertanyaan seperti, untuk siapa permainan ini? Seperti apa menurut berbagai pemangku kepentingan? Secara khusus apa yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan yang tidak banyak bicara dalam pengoperasian permainan tentang permainan ini diatur? Gambar 81 terlihat bahwa berbagai pendekatan epistemologi dan implikasinya. Jelas, refleksivitas epistemik dan metodologis memiliki nilai dan mungkin paling kuat bila digunakan bersamaan. Seharusnya tidak ada alasan mengapa mereka yang berfokus pada refleksivitas epistemik harus mengabaikan metode mereka dan cara metode ini dapat ditingkatkan. Jelas, bagaimanapun dari perspektif konstruktivis, metode bukanlah segalanya dan juga perlu untuk mengatasi dampak dari diri peneliti pada proses penelitian. Kami dari kelompok 5 atas nama saya sendiri, Justinus Yuniarto, Ibu Yohana Citra Permatasari, dan Bapak Linton Hutapea, mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatian yang Anda berikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.